wabarakatuh. Halo Sobat Santri, perkenalkan nih, nama aku Dwi Kalsya Leftina, biasa dipanggil Kalsya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana nih lolos kuliah. Langsung saja kita undang narasumber kita, Bu Khatamul Laili. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, saya sehat, baik. Gimana dengan Kalsya? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik bagaimana lolos kuliah nih Bu. Langsung saja pertanyaan pertama. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting sih kuliah itu? Menurut saya penting sekali kalau ada kesempatan. Kalau gak ada kesempatan, ya ayo kesempatannya dicari. Karena kalau zaman dulu itu masih sekolah tinggi itu masih sampai taraf SMA, SMK, dan MA sederajat. Kalau sekarang kan udah semakin banyak orang yang sarjana, master, bahkan sudah sampai profesor gelarnya. Jadi kita harus berusaha untuk mengikuti zaman. Di luar sana juga yang paling penting adalah untuk kepentingan karir kita ke depannya. Baik, gitu. Karena kalau misalnya kita hanya lulusan SMA, terus kita melamar kerja dan disandingkan sama teman-teman yang sudah pada punya gelar sarjana, pasti kan mereka lebih kepincut sama yang punya gelar sarjana daripada kita yang hanya lulusan SMA. Jadi lebih baik kalau ada kesempatan kuliah saja. Wah. Nah, menurut Ibu nih, apa saja jalur masuk untuk kuliah dan kapan biasanya nih pelaksanaannya? Oh ya, kebetulan ini masih hangat-hangatnya daripada hangat. Baru kemarin Desember sudah peluncuran untuk pembukaan SNPMB. Dari jalur undangan ada SNBP, terus ada jalur tes juga SNBT, terus untuk UIN biasanya kita juga dari SMA Nuris banyak yang ke UIN juga. Nah itu nanti ada jalur rapot, jalur undangannya itu SPAN PTKIN. Dan di SNBP sendiri mulai Februari ini tanggal 14 itu kita mulai daftar SNBP. Kalau SNBT-nya masih nanti Maret, dan untuk SPAN ada di bulan Februari juga. Nah, gimana nih cara untuk daftar SNBP-nya itu? Nah, untuk SNBP itu kan berbasis prestasi. Jadi yang dipakai itu sebenarnya hanya rapot. Yang penting kita punya SSO-nya dulu. SSO itu buat data pokok kita. Jadi kita bikin akun SNPMB dulu, setelah itu kita daftar SNBP. Tapi SNBP itu tidak untuk semua siswa yang terpilih saja. Jadi di SMA Nuris sudah pengumuman baru kemarin hari Selasa. Insya Allah hari Selasa itu pengumuman nama-nama siswa yang lolos dan punya kesempatan buat daftar jalur SNBP. Dari MIPA itu ada 38 siswa dan dari IPS itu ada 24 siswa. Jadi mereka tinggal daftar pakai jalur rapot. Seperti itu. Kalau dari SPAN sendiri Bu? Kalau SPAN juga sama, pakai jalur rapot. Jadi mereka tinggal pakai rapot semester 1 sampai semester 5. Hanya bedanya, Bu, bedanya apa? Kadang anak-anak bingung. Saya bingung, Bu, saya eligible nih Bu, tapi saya tuh pengennya hanya psikologinya kayak psikologi Islam, terus yang dipelajari hukum keluarga Islam, ya mending SNBP-nya nggak usah daftar, dikasihkan kuotanya untuk temen yang lain. Nah, seperti itu. Kamu bisa daftar di SPAN. Kalau di SPAN itu prodinya Islam kayak gitu. Kalau untuk prodi keagamaan lah ya. Kalau untuk SNBT itu sendiri Bu gimana? Kalau SNBT itu tes untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau sekarang juga sudah digabung antara vokasi, jadi Poltek itu sudah digabung sama universitas. Akhirnya lebih memudahkan kita sebenarnya. Nggak satu-satu, udah jadi satu. Tesnya itu tes tulis. Yang diteskan ya TPS, terus literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada matematika juga, jangan lupa. Matematika selalu ada di mana saja. Selalu ada ya Bu? Iya. Gitu. Terus juga Bu, nah apa yang harus dipersiapkan sebelum kita mendaftar atau dalam proses pendaftarannya kuliah ini Bu? Kalau untuk jalur undangan cukup dengan rapot. Jadi yang selama ini rapotnya sudah bagus dari semester 1 sampai 5, bersyukurlah kalian. Yang sekarang masih kelas 11,
masih ada kesempatan untuk harus diperbaiki. memperbaiki ya. Iya, Untuk yang Bu. kelas 10 boleh lah dimulai dari semester 1, 2, 3, 4 sampai 5 diperbaiki. Lebih baik dari kakak-kakaknya boleh. Kayak gitu. Untuk yang jalur undangan jadi cukup dengan rapot. Kalau SNBT tuh cukup dari nilai UTBK-nya saja. Ya. Yang tahun kemarin SNBT 2023 itu rata tertinggi itu didapatkan oleh peserta UTBK yang mendaftar ke ITB sampai 694. Wah, tinggi sekali ya, skornya. Bu. Hebat kan ya? Banget. Kita pasti bisa hebat seperti itu kalau kita berusaha. Di sini di Nuris ini kita kasih wadah buat anak-anak. Jadi buat anak-anak kelas 12 pulang sekolah itu ada bimbel persiapan UTBK. Di situ kalian bisa tanya-tanya atau berjumpa dengan mentor, ngobrol dan sebagainya, apa saja yang bisa dipersiapkan untuk lolos UTBK dengan skor tinggi, akhirnya dapat kampus impiannya. Kalau UTBK, kalau SNBT itu lebih persaingannya itu lebih benar-benar bersaing karena udah pure hanya nilai, nggak melihat akreditasi sekolah atau apa, pure yang dilihat adalah skor UTBK-nya. Berarti benar-benar harus sesuai target Iya, dan tinggi benar. ya, Bu. Mari kita bangun rasa percaya diri anak-anak buat dapat skor UTBK luar biasa gitu ya. Baik, nah terus juga nih, bagaimana nih tips dan trik memilih kuliah dengan sesuai passionnya kita? Biasa kan ada Bu kuliah, tapi tuh nggak sesuai passionnya kita, Bu. Bagaimana nih menurut Ibu tips dan triknya? Iya, banyak kayaknya ya. Iya, banyak banget. Biasanya orang-orang yang nggak lulus dari kampusnya, biasanya itu karena memang nggak sesuai dengan passionnya, dengan bakatnya, dengan minatnya. Nah, harapannya semua itu sesuai dengan bakat minatnya kalau kuliah. Kalau kami masih minta bantuan psikolog. Jadi kami ada tes dari Nuris sendiri, SMA Nuris sendiri itu pakai tes sebetulnya psikotes itu untuk menggali bakat minat anak-anak. Bakat minat anak-anak itu kalau kita hanya ngobrol gini susah, kadang ada anak introvert ya kan. Jadinya kita butuh konselor atau psikolog yang bisa membantu kami untuk mencari bibit-bibit ini mau kemana sih sebenarnya. Nah, itu sudah dilaksanakan dan kemarin alhamdulillah tahun kemarin ini ada dari pemerintah ngadain ABM, asesmen bakat minat. Tahun depan ada lagi seperti itu. Amin, semoga ada, Bu. Iya, bisa buat perbandingan lah ya, buat referensi kayak gitu. Nah, berarti kuliah sesuai passion tuh harus ya, Bu? Harus banget dan diperlukan banget di kuliah. Betul, karena kalau nggak sesuai passion nanti medot di tengah eman. Terus nanti sudah jalan, ternyata di tengah jalan lihat temennya, kayaknya aku dulu pengen jadi itu deh, kepincut sudah. Transfer. Kalau niat transfer, kalau nggak transfer udah ditinggal sudah. Atau enggak kuliah, penting kuliah, lulus nanti sarjana nih ya, sarjana kan 8 semester, 4 tahun, bisa sampai 9 semester, 10 semester, nggak kelar-kelar. Karena ya itu tadi nggak sesuai dengan dirinya, passionnya, minatnya, akhirnya males-malesan kayak gitu. Nah, terus nih Bu, bagaimana nih tips dan trik agar kita diterima di kampus favorit? Nah, biasanya kampus favorit nih ada UI, UGM, ITB, dan lain sebagainya. Menurut Ibu gimana nih tips dan triknya? Ya, kalau tips dan triknya itu kembali lagi ke ini, modalnya. Kalau SNBP pasti bermodal dengan rapotnya. Maka rapotnya ya harus bagus dulu kalau mau bersaing, kayak gitu kan. Kalau SNBT ya skornya nih tinggikan kalau mau bersaing. Kalau tipsnya gimana Bu? Ada nggak sih Bu, gimana dengan kemampuan saya seperti ini, saya dapat kampus impiannya tapi bukan sesuai minat. Misal impian kampusnya yang yang favorit, walaupun dianya sebenarnya rada insecure yang mau masuk situ kan. Nah, itu bisa pakai lihat dari daya tampung prodi itu. Dilihat dulu dengan modal sekian, kalau daya tampungnya sedikit, ya lebih baik cari yang daya tampungnya lebih banyak. Jadi peluang kita lebih besar. Kalau daya tampungnya banyak dengan modal kita yang nilai UTBK-nya atau rapotnya hanya segitu, ya ayo
realistis lah. Saya kalau selalu bilang ke anak-anak kelas 12, yang SNBP harus realistis. Coba lihat nilai rata-ratamu berapa, daya tampung kampusnya berapa, daya tampung prodinya berapa. Karena kita bersaing bukan hanya dengan teman-teman sendiri, dengan semua seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, berarti benar-benar dilihat dari daya tampungnya dan nilai rapotnya juga ya, Bu. Baik, nah menurut Ibu nih, bagaimana pengalaman Ibu, kesan dan pesan Ibu selama membersamai anak kelas 3 dalam pendaftaran masuk perguruan tinggi nih, Bu? Banyak sekali, Mbak Kalsya. Kita ini di sini kan nggak hanya bertemu dengan anak-anak ya, ada juga orang tua yang kadang orang tua itu belum update tentang apa ini apa itu. Akhirnya ketika anaknya nanya, "Mah, Pak, saya boleh ke situ?" Akhirnya kan orang tuanya nggak ada informasi nih. Nah itu baru telepon guru BK-nya, tanya guru BK-nya kayak gitu. Kadang melalui wali kelasnya. Nah kami sendiri ada program tiap awal tahun kelas 3 itu kita undang wali muridnya. Jadi kita ngobrol, sharing. Jadi nanti jangan kaget ya Bapak Ibu kalau anaknya tanya seperti ini, karena ini kepentingannya untuk kuliah mereka, untuk kedepannya mereka seperti apa, kayak gitu. Nah kalau sudah peluncuran konferensi pers pembukaan SNPMB itu saya sudah pusing biasanya. Sudah stres sendiri. Kayak ini tekanan, saya harus meluluskan semua anak-anak saya yang pengen kuliah, walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan kayak gitu ya. Yang penting saya sudah berusaha untuk mewadahi mereka. Mereka mau kemana ya saya wadahi. Mereka mau, Bu saya butuh informasi tentang ini ya saya carikan. Yang penting mereka ada keinginan buat maju dan orang tuanya memberi restu. Yang pasti itu, yang penting itu ya. Orang tuanya merestui. Orang tuanya merestui karena yang membiayai tetap orang tua. Gitu. Biasanya kesulitannya tuh di mana, Bu, ketika anak-anak mendaftar kuliah ini? Kalau kesulitan dari segi administrasi nggak ada sih, cuman mungkin kalau kesulitan memilih prodi itu mungkin masih ada, karena biasanya prodi yang diinginkan anak-anak itu masih tidak sesuai dengan hasil psikotes mereka, terus nggak sesuai dengan keinginan orang tuanya kayak gitu. Kadang mereka kan pilihnya saya mau ke UB, saya mau ke ITB, yang orang tuanya saya punya anaknya cuma satu, pengennya di sini aja, di sekitar sini aja, biar ketemu tiap hari, masih bisa makan bareng kayak gitu. Sedangkan anaknya udah pengen jauh gitu, jauh ya, pengen mencapai cita-citanya yang jauh di luar sana, cari pengalaman juga. Bu, mungkin ada nih siswa-siswa SMA Nuris Jember 1 atau 2 yang Ibu dampingi sampai dia itu sukses dan bikin Ibu terharu dan bangga sekali, Bu. Enggak 1-2 kayaknya Mbak Kalsya, banyak sekali ya. Memang bukan menjadi sombong ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang kami dari guru BK SMA Nuris ini berusaha untuk mendampingi selalu anak-anak, karena di sini kan mereka nggak pegang HP. Hal kecil pun mereka tanyakan ke guru BK. Kalau kita di rumah pegang HP ya mereka tinggal tanya mbahnya, Mbah Google maksudnya. Untuk tahun kemarin 2023 yang lulus kita ada di di ITS Teknik Kelautan, ada Mbak Lala di sana. Hai Mbak Lala. Hai Mbak Lala. Ada di UNER juga ada Mbak Sela. Mbak Sela yang OSN provinsi untuk fisika itu ada di UNER, dan banyak sekali yang tersebar di Indonesia. Ada juga Nidor sama Mbak Alia. Mas Nidor sama Mbak Alia itu ini dulu artisnya Kir. Wah, artisnya Kir SMA Nuris. Jadi ada Mas Nidor sama Mbak Alia di UNED, dan Mas Nidornya ada di PPNS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Banyak semua tersebar di Indonesia, dan nggak kalah wow lagi nih ya, alumni kita 2023 itu ada yang sekarang berproses untuk kuliah jalur beasiswa Kemenak ke Mesir, Al-Azhar. Alhamdulillah ya, namanya Bu. Mas Nafis. Mungkin Mas Nafis menonton nih. Hai Mas Nafis. Hai Mas Nafis. Ntar lagi mau berangkat ya? Iya. Sekolah bahasa dulu. Oke, semoga Mas Nafis terus semangat. Nanti lulus jadi gelar LC nggak sih? Amin.
Terus untuk tahun 2022, lulusan tahun 2022 itu saya ada murid yang dia pecinta astro, pegiat astro, astronomi. Walaupun kita di sini nggak ada mapel astronomi, tapi cintanya dia terhadap astronomi luar biasa. Wah, Masya Allah. Iya, jadi dia dari kelas 10 sudah astronomi sampai kelas 12 dan akhirnya dia kuliah juga ambil pendidikan astronomi. Di mana? Di ITB. Wah, ada Mbak Masya Dinda Allah. di sana. Hai Mbak Dinda. Hai Mbak Dinda. Kemarin baru saja dia berkunjung ke SMA Nuris. Wah. Berjumpa. Wah, Masya Allah. Semoga Mbak Dinda kerasan di sana ya. Amin. Segera lulus dan kembali lagi ke Jawa Timur. Amin. Kayak gitu. Terus ada juga yang kemarin baru saja memberikan soskul kepada adik-adiknya. Dari STIS ada Mas Rido. Mas Rido itu menggambar dulu, atau mungkin nanti bisa ditampilkan ya di podcast ini. Dulu itu kelas 11, Mas Rido itu saya minta semua kelas, satu kelas tulis, atau kalau memang kalian nggak bisa gambar, tulis aja gambar impian kalian. Wah, iya Bu. Nah, si Rido itu gambar muka, atau bukan muka ya, kayak karikatur mahasiswa STIS. Jadi ada kupluknya tulisannya STIS gitu. Wah. Nah, ternyata Masya Allah dia dapat. Wah, Masya Allah. Dia dapat, dia lulus dan sekarang sekolah di STIS. Wah, keren sekali ya Bu. Iya, alhamdulillah kayak gitu. Nah, harapan Ibu dan pesan Ibu untuk siswa-siswa yang akan kuliah dan sedang kuliah sekarang. Kalau buat anak-anakku kelas 12 yang sekarang mau berproses mendaftar kuliah, saya minta kalian lebih lebih semangat lagi. Yang kemarin udah ogah-ogahan, bingung gimana, sekarang digenjot lagi semangatnya. Walaupun kalian sudah daftar SNBP atau berproses atau sudah berkesempatan buat SNBP, kalian tetap harus ikut bimbel UTBK. Buat apa? Buat cadangan, ya kan? Bener. Harus punya modal. Ketika kalian sudah nggak lolos nih, naudzubillah min dzalik, harapannya kan lolos semua. Harapannya lolos semua. Tapi kan kita nggak tahu, ada kuota kan. Kalau misalnya kuota dikasih ke SMA Nuris semua, enak tuh. Ya amin Bu. Tapi kan kita ada kuota yang dipakai seluruh Indonesia. Jadi kita harus punya modal. Modalnya apa? Untuk UTBK kita harus siap 1000%, bahkan 2000, 3000, 10.000% harus siap. Karena kalau nggak siap, kita nggak akan bersaing. Nggak akan bisa bersaing di luar sana. Iya, harus perlu modal ya Bu berarti. Iya, harus penuh modal sudah. Nah, untuk kakak-kakak kalian yang sudah kakak-kakak kita yang sudah kuliah, yang sekarang sedang kuliah, ayo jangan dibikin enteng semuanya, karena di sana nggak ketemu guru BK loh, nggak ketemu Bu Laili di sana. Kalian nggak akan ada yang ingat, ayo sekolah, ayo kuliah, ayo kita belajar, nggak ada. Ayo selesaikan tugasnya, nggak ada. Di sana kalian harus mandiri, maka kalian harus jalani semua dengan timeline yang sudah ada, biar kalian lulusnya tepat waktu dan segera mencari atau melangkah ke karir yang lebih tinggi lagi. Amin. Baik Bu Laili, terima kasih nih atas tips dan triknya. Bermanfaat sekali, saya jadi tahu bagaimana itu tentang kuliah, tentang bagaimana prosesnya. Ya Allah, terima kasih banget Bu Laili. Iya, sama-sama Kak yang Alsya. sudah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, buat teman-teman siswa-siswi yang mungkin masih bingung tentang kuliah, tentang bagaimana proses kuliah, nah bisa banget nih untuk nonton podcast ini. Baik, terima kasih juga Bu Laili yang sudah menjadi narasumber hari ini. Sama-sama. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.